Sang Kiai menukil sebuah kitab yang berjudul Kaifa Nafhamu Tauhid, menyebutkan Abu Jahal dan Abu Lahab tauhidnya lebih baik daripada muslim yang suka tawasul dan minta syafaat kepada selain Allah. Ada 5 jawaban. Jawaban yang pertama, ini adalah kenyataan. Di satu sisi, orang-orang musyrik dahulu, termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab, lebih beriman daripada sebagian orang yang masih mengaku muslim karena 2 alasan. Alasan yang pertama, orang musyrik itu masih percaya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah yang maha kuasa. Tapi, sebagian orang yang mengaku muslim percaya ada pemberi rezeki lain. Contoh, namanya Dewi Sri. Dia yang menumbuhkan tanaman dan menjaga tanaman. Ini lebih parah daripada musyrikin dahulu. Musyrikin dahulu meyakini Allah yang menumbuhkan tanaman. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 22. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah yang menurunkan hujan kepada kalian dari langit. Lalu dengan hujan itu Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan dalam sesembahan. Padahal kalian mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui Allah yang turunkan hujan, Allah yang tumbuhkan tanaman. Bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Yang masih percaya kepada Dewi Sri. Dan juga Sang Kiai menukil sebuah kitab yang berjudul Kaifa Nafhamu Tauhid. Ditulis oleh seorang penuntut ilmu. Anda juga baru baca namanya. Baru tahu setelah disebutkan oleh Kiai tersebut. Di halaman 12, memang beliau menyebutkan Abu Jahal dan Abu Lahab tauhidnya lebih baik daripada muslim yang suka tawasul dan minta syafaat kepada selain Allah. Dan beliau sebutkan di situ contoh di halaman 18-nya. Ketika beliau naik kapal, tiba-tiba terkena badai di laut. Maka ada sekelompok orang menyuruh penumpang untuk berdoa kepada seorang wali yang namanya Ibnu Isa. Maka mereka mulai berdoa, Ya Ibnu Isa, Ya Ibnu Isa, wahai Ibnu Isa, wahai Ibnu Isa, selamatkan kami. Bandingkan jemaah sekalian dengan orang musyrik dahulu. Allah sebutkan di surat Al-Ankabut ayat ke-65. Fa'idha rokibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddinah. Ketika mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Mereka lupakan semua berhala-berhala mereka. Ini menunjukkan orang musyrik dahulu dalam hal ini lebih baik daripada mereka yang masih mengaku muslim, yang masih mengucapkan syahadat. Ketika ditimpa musibah, mereka masih berbuat syirik. Nah, ini alasan yang kedua. Fakta yang kedua, ketika ditimpa bencana, bukannya bertobat, malah tambah berbuat syirik. Bandingkan dengan orang musyrik dahulu. Sebab jemaah sekalian, yang mereka sebut tawasul itu ada 2. Yang pertama, berdoa kepada para wali agar doanya diteruskan kepada Allah. Yang kedua, berdoa kepada para wali karena yakin wali itulah yang mengabulkan. Maka tawasul yang pertama itu mirip seperti musyrik jahiliyah. Mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar kami didekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Tapi ketika mereka berdoa kepada para wali dengan keyakinan wali itulah yang menyelamatkan, ini lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Dan ini yang dimaksud oleh penulis. Jawaban yang kedua, yang mengatakan mereka masih punya keimanan itu adalah Allah sendiri. Dalam surat Yusuf ayat 106, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka juga berbuat syirik. Jadi, Allah yang mengatakan mereka masih punya keimanan, bukan kesimpulan ulama. Oleh karena itu, At-Tabari rahimahullah menyebutkan dalam tafsir beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang surat Yusuf ayat 106, "Min imanihim," di antara keimanan mereka. "Idza qila lahum," apabila dikatakan kepada mereka, "Man khalaqas sama," siapakah yang menciptakan langit? "Wa man khalaqal arda," dan siapakah yang menciptakan bumi? "Wa man khalaqal jibal," dan siapakah yang menciptakan gunung-gunung? Qalu, niscaya mereka akan menjawab, Allah. Wahum musyrikun, namun mereka mempersekutukan Allah, yaitu dalam ibadah. Sebagaimana kata Ikrimah, wahum ya'buduna ghairahu, mereka menyembah kepada selain Allah. Jadi di framing seakan-akan ulama ahli sunnah mengatakan orang-orang musyrik dahulu beriman secara mutlak, padahal tidak. Yang dimaksud adalah mereka beriman di satu sisi dan berbuat syirik di sisi yang lain. Untuk menjelaskan bahwa jika iman kita sebatas iman kepada Allah sebagai Rabb, kita
masih sama dengan orang-orang musyrik. Maka iman kita harus berbeda dengan mereka, yaitu kita juga beriman hanya Allah yang berhak disembah. Jawaban yang ketiga, ini juga pemahaman ulama ahli tafsir. Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menafsirkan surat Az-Zukhruf ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah." Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Dan ayat-ayat yang semisal. Maka beliau berkata, "Ayhum mu'tarifuna bi annahul fa'il li jami'i dzalika wahdahu la syarikalah." Maksudnya adalah mereka mengakui, mengimani bahwa yang melakukan semua itu adalah Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Yang mencipta, yang menurunkan hujan dari langit, yang menumbuhkan tanaman, yang memberi rezeki. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, mereka meyakini yang melakukan semua itu hanya Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Ini perlu kita sampaikan, karena sebagian orang mulai memframing. Ini pemahaman baru. Tadi saya sudah sebutkan apa kata Ibnu Abbas, begitu pula apa kata Ikrimah, sekarang kata Ibnu Katsir. Dan Ibnu Katsir tidak ada seorang pun dari mereka yang mencela beliau. Ulama ahli tafsir yang bermadhab Syafi'i. Kemudian lanjutan ucapan beliau, "Tummahum ya'buduna ma'ahu ghairahu mimma ya'tarifuna annahu la yakhluq wa la yarzuq." Tapi kemudian mereka menyembah bersama dengan Allah kepada selain Allah. Yang mereka yakini, yang mereka sembah itu nggak bisa mencipta, nggak bisa pula memberikan rezeki. Mereka yakin yang bisa mencipta dan bisa memberi rezeki hanya Allah yang satu saja. Maka Ibnu Katsir rahimahullah menegaskan, "Wa inna ma yastahiqqu ayyufrada bil ibadah man huwal mutafarridu bil khalqi war rizqi." Sesungguhnya hanyalah yang pantas disembah adalah Dia yang esa dalam mencipta dan memberikan rezeki. Jawaban yang keempat, kita katakan kepada mereka, jangan mempertentangkan dalil. Kenapa mereka menolak bahwa orang kafir di masa dahulu punya keimanan terhadap rububiyah? Karena ada beberapa ayat, di antaranya surat Yasin ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah." Orang musyrik, yaitu tentang seorang musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa dengan penciptaannya. Qala, perumpamaan yang dia buat, dia berkata, "Man yuhyil idhama wa hiya ramim." Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang ini setelah hancur berkeping-keping? Berarti ini adalah dalil yang menunjukkan orang-orang musyrik jahiliyah tidak beriman Allah mampu menciptakan mereka setelah mati. Betul, itu di antara pengingkaran mereka terhadap rububiyah Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini tidak bertentangan. Allah mengabarkan mereka beriman di satu sisi, tidak menafikan mereka masih punya banyak kesyirikan yang lain. Ini tidak bertentangan. Itulah sebabnya para ulama ahli sunnah menjelaskan, dan ini sekaligus jawaban yang kelima. Jadi jawaban yang keempat tadi kita katakan, jangan mempertentangkan ayat. Ayat nggak mungkin bertentangan. Pemahaman kita yang salah. Jawaban yang kelima, ulama ahli sunnah ketika mengatakan orang-orang musyrik dahulu masih punya keimanan kepada rububiyah, itu bukan berarti menyamakan secara 100% antara keimanan mereka kepada rububiyah dan keimanan orang-orang muslim kepada rububiyah. Bukan maksudnya menyamakan 100%. Faktanya jemaah sekalian, dalam buku-buku tauhid yang disusun para ulama ahli sunnah menyebutkan dua perbedaan antara keimanan orang-orang musyrik terhadap rububiyah dan keimanannya umat Islam. Perbedaan yang pertama, keyakinan mereka terhadap rububiyah hanyalah secara global, sedangkan keyakinan umat Islam secara terperinci. Jadi tidak bertentangan antara ayat, cuma penjelasan secara global dan penjelasan secara terperinci. Secara global mereka masih meyakini Allah itu maha kuasa, yang maha memberikan rezeki, yang menciptakan segala sesuatu. Tapi kalau diperinci, ada bagian yang mereka tidak yakini. Di antaranya, mereka tidak meyakini Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati dan sudah menjadi tulang belulang. Adapun umat Islam yakin Allah maha mampu melakukan itu. Bahkan secara akal sehat, itu lebih mudah menciptakan sesuatu yang tadinya sudah pernah ada dibanding menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada. Inilah makna ayat. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Orang musyrik itu membuat perumpamaan kepada kami untuk menolak Allah maha mampu menciptakan manusia setelah mati dan dia lupa dengan penciptaannya. Maksudnya, dia kan dulunya nggak ada, tapi Allah mampu mengadakannya. Maka mengadakan sesuatu yang dulu pernah ada, itu seharusnya lebih mudah. Perbedaan yang kedua, keyakinan orang musyrik dahulu terhadap rububiyah masih cacat dengan berbagai macam keyakinan yang batil. Sedangkan keyakinan umat Islam terhadap rububiyah itu bersih dari penyimpangan-penyimpangan. Contoh, mereka meskipun meyakini Allah yang menurunkan hujan, tapi mereka juga meyakini bintang-bintang adalah sebab turun
turunnya hujan. Dan ini termasuk syirik yang Allah sebutkan di surat Al-Waqiah ayat ke-82. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian membalas rezeki hujan yang Allah berikan kepada kalian dengan mendustakan Allah, yaitu mereka mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza. Kami diberi hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu. Padahal Allah tidak menetapkan bintang-bintang itu sebagai sebab turunnya hujan. Berarti keimanan mereka kepada rububiyah tercampur dengan keyakinan-keyakinan yang batil. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.